Halo, assalamualaikum sahabat KC, kembali lagi di channel Kebun Cilik. Kali ini kita akan membahas tentang aglonema yang patah pinggang. Nah, aglonema yang patah pinggang seperti ini punya saya, ini aglonema sweet dreamnya patah pas di bagian pinggang. Sebenarnya faktor utama kenapa aglonema kita bisa patah pinggang itu cuma satu, yaitu apa? Berarti aglonema kita ini terserang sama penyakit. Jadi faktor lain itu hampir kecil kemungkinan untuk menyebabkan patah pinggang. Kalaupun tanaman kita tinggi kemudian ketera angin, itu pun bisa patah sih memang, cuman faktor seperti itu lebih sedikit kecil kemungkinannya daripada ketika tanaman kita kena hama kemudian patah. Nah, ini bisa kalian lihat di bagian sini, ini seperti lonyot. Ini lonyotnya bukan karena overwatering, tapi lonyot di sini karena memang dia terserang penyakit. Jadi dia terserang hama. Ini lonyotnya. Jadi kayak membusuk bagian batang pinggangnya ini, di bagian sisi sampingnya ini dia mulai membusuk, dan lama kelamaan pohonnya ini, bagian pinggangnya ini mulai agak patah. Ya, terserang hama seperti ini memang sangat cepat sekali menyebar. Jadi seperti ini kemarin saya cek, ini belum ada lonyotnya, tapi 1 hari sesudahnya ternyata batang sudah mulai agak goyang, dan saya lihat ternyata dia sudah mulai lonyot dan akhirnya patah. Nah, solusinya apa yang harus kita lakukan? Kita harus membuang bagian lonyotnya ini. Nah, di sini kira-kira kita buang 1 ruas bagian lah. Karena apa? Karena bagian lonyotnya ini, batangnya ini pasti busuk ini. Ini harus kita potong. Nah, hama di sini yang menyerang si sweet dream saya ini, dia adalah hama spot merah. Memang jenis-jenis sweet dream rata-rata, apalagi sweet dream yang dibeli langsung dari import, yang belum tanian lokal, ini gampang sekali terserang sama hama spot merah. Jadi kalian kalau membeli aglonema yang import, itu 80% kemungkinan pasti membawa penyakit. Makanya lebih aman kita membeli aglonema itu yang sudah tanian lokal. Ini sudah saya potong. Nah, ini spot merahnya sudah sampai sini. Ini sudah tidak bisa bertahan sih untuk yang daun yang sudah terserang ini. Ini sebaiknya sih harus saya potong. Cuman saya akan coba usahain tanam, siapa tahu dia bisa tumbuh ya, yang untuk 1 ruas ini. Ini akan saya potong lagi 1 ruas. Jadi saya ambil 2 daun di bawah ini. Kemudian yang pucuknya saya sisain 4 daun untuk saya tanam. Kalau yang 4 daun di atas ini insya Allah lebih aman, karena dia sudah jaraknya lebih jauh daripada batang yang terserang hama tadi. Tapi untuk 2 daun yang paling bawah ini masih riskan, jadi sebaiknya kita potong aja ini. Kalau saya potong seperti ini tadi yang bekas batang saya potong, kelihatan masih hijau sih sebenarnya. Berarti spot merahnya sebenarnya belum sampai ke dalam batang. Jadi batangnya ini masih bagus. Dia masih menyerang di bagian luar. Cuman kalau kita tidak memotong, takutnya ini sudah menyebar tadi, sudah menyebar ke daun yang paling bawah ini tadi. Jadi sebaiknya kita potong aja. Kita ambil 2 daun yang paling bawah. Kita lihat yang bagian batang paling bawah. Ini kan tadi patah pinggang ya, ini bonggolannya yang patah. Sebenarnya yang paling bawah masih bagus bonggolannya. Cuman yang pas bagian batang pinggangnya ini yang sudah mulai membusuknya, ini harus kita buang juga ya, karena dia juga percuma. Ini kita akan buang, coba kita buang ini sampai 1 ruas. Nah, di sini
Coba kita lihat dulu apakah batangnya masih aman. Nah, kalau dilihat ini ada titik merahnya, berarti spot merahnya sudah menyerang di bagian dalam batang yang bagian bawah. Nah, ini sekarang kita coba potong lagi satu ruas di bawahnya sampai kita menemukan batang yang benar-benar hijau. Nah, ternyata masih merah juga sih ini. Jadi memang hamanya ini sudah menyerang sampai ke bagian dalam. Tapi gak apa-apa sih, kita akan coba biarkan sih. Kita akan coba tanam lagi si bonggolannya ini, apakah dia bisa bertahan hidup atau mati. Cuman sih kecil kemungkinan dia bisa bertahan hidup ya bonggolnya tadi, karena spot merahnya itu sudah menyerang ke dalam. Nah, yang bagian ini akan saya potong dulu ya. Jadi bagi kalian yang ingin mempunyai aglonema jenis Sweet Dream ini, usahakan kalian membelinya ini yang jenis tanian lokal, yang sudah tanian lokal. Memang biasanya kalau yang jenis tanian lokal harganya lebih mahal daripada aglonema Sweet Dream yang import. Bisa sampai 50% lebih murah kalau yang import memang. Cuman ya itu tadi resikonya seperti ini. Kalau import pasti dia mempunyai risiko yang lebih besar untuk membawa penyakit. Walaupun harganya lebih murah tapi jatuhnya jadi mahal kan. Kalau sakit kemudian kita tidak berhasil mentreatment dan akhirnya mati, otomatis kita harus ngeluarin uang lagi untuk beli lagi. Sama aja kan jatuhnya, malah lebih mahal yang kalau kita beli import 2 kali daripada kita beli sekali tapi tanian lokal dan ternyata dia sehat. Jadi sebelum kalian membeli, usahakan tanya ke seller apakah aglonema yang dijual ini tanian lokal atau masih belum adaptasi dengan kondisi di sini. Nah, ini yang sudah saya potong dan sudah saya bersihkan. Setelah saya bersihkan ini, kemudian kita olesin dengan kapur. Di sini saya memakai antiseptiknya ini pakai kapur dolomit. Jadi kapur dolomit ini juga bisa kita gunakan sebagai olesan ke batang yang habis kita cutting. Fungsinya sama sih kayak steril gitu ya. Jadi kita tidak perlu bahan-bahan yang kita beli mahal-mahal, kita bisa cukup menggunakan kapur dolomit untuk mengolesin luka di batang yang habis kita cincang. Nah, setelah saya olesin semuanya ini, semua yang bekas sayatan pisau tadi, kemudian akan saya tanam. Nah, saya tanam di sini saya menggunakan media kokopit. Ini yang sudah saya gunakan media kokopit. Ini jadi 3 pot. Ini yang 1 daunan tadi, yang paling bawah. Kemudian ini bonggolannya juga saya tanam, sama pucukannya. Pucukan yang saya ambil hanya 4 daun. Karena 3 daun di bawahnya saya harus buang, dan daun di bawahnya lagi 1 daun ini saya tanam. Untuk yang 1 daun ini kemungkinan kecil bertahan hidup sedikit sih. Cuman nanti kita akan update lagi bagaimana hasil kita tanam ini. Kita tunggu 1 bulan lagi, kemudian akan saya video lagi untuk hasilnya, apakah berhasil atau lonyot semua.